Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang input dan output. Untuk yang sekarang pembahasan kita adalah pada unit processing atau processing device. Oke. Yang pertama CPU. Apakah ini CPU? Jadi ini adalah casing tempat semua peralatan komputer atau tempat semua peralatan proses yang akan dimasukkan pada kotak tersebut. Casing artinya kotak atau pembungkus, ya. Jadi bisa dimaklumi bahwasanya casing tersebut kadang-kadang dinamakan CPU karena semua peralatan dimasukkan pada kotak pembungkus tersebut, ya. Akan tapi jika tidak ada peralatan processingnya, berarti namanya adalah casing. Akan tetapi jika semua peralatannya sudah terpasang dengan bagus dan rapi, mungkin dimaklumi bahwasanya kotak tersebut dinamakan CPU, ya. Akan tetapi nama yang paling pas adalah personal komputer. Oke, nah CPU itu yang mana? Untuk yang pertama, persyaratan dari CPU, ya, dalam unit proses data yang disebut dengan CPU merupakan tempat untuk pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU terdiri dari 3 bagian. Jadi yang dinamakan dengan CPU itu harus ada 3 unsur ini. Untuk yang pertama adalah unit kendali atau control unit. Yang kedua memiliki unit aritmatik dan logik, ya, untuk menghitung dan berlogika. Yang berikutnya, yang ketiga adalah unit memori. CPU juga mempunyai tempat penyimpanan sementara yang disebut register. Ini merupakan tempat penyimpanan kecil sebelum pemrosesan data. Biasanya dalam bentuk disk, tapi tidak hanya disk saja, ada juga yang dalam bentuk IC penyimpanan yang ada pada unit proses tersebut. Nah, contoh-contoh dari unit proses itu apa saja? Untuk yang pertama adalah prosesor. Nah, prosesor bentuknya itu seperti itu. Nah, ciri khas dari prosesor itu yang pertama seperti tadi memiliki unit kendali atau control unit. Yang berikutnya memiliki unit aritmatik dan logic unit. Dan yang ketiga unit memori. Jadi peralatannya unit processing salah satunya adalah prosesor. Nah, prosesor ini dilengkapi dengan 3 syarat tersebut. Nah, kemudian jika kita membeli prosesor, spesifikasinya adalah spesifikasi yang diperhatikan pada prosesor adalah yang pertama, jenis prosesor jenis boxed lebih baik daripada OEM karena sudah dilengkapi dengan heatsink atau fan serta diberikan garansi 3 tahun. Jadi kalau membeli prosesor itu yang jenis boxed, karena di dalam boxed itu sudah ada fan-nya dan sudah ada garansinya, serta ada kipasnya. Jadi sudah satu set.
Kemudian yang berikutnya kecepatan FSB atau frontside bus. Frontside bus ini lebar jalurnya untuk pemrosesan data, merupakan kecepatan asli internal dari prosesor. Kemudian L1 cache memory atau cache memory, kapasitas yang lebih besar akan lebih baik. L2 cache memory memiliki faktor kecepatan pada L2 cache lebih cepat berpengaruh terhadap kemampuan dari kapasitas kerjanya. Jadi untuk yang kedua, kecepatan FSB ini biasanya dihubungkan dengan kecepatan clock speed yang pada komputer itu biasanya pada My Computer, kemudian klik kanan, kemudian pilih properti. Nah, di sini ini kalau yang ini clock speed ya. Kalau clock speed ini nanti akan dihubungkan dengan FSB-nya ya. Jadi FSB ini lebar jalurnya, kemudian clock speed ini proses kecepatan pengiriman datanya. Data semakin cepat maka jalur, jadi frontside bus ini artinya lebar jalur itu harus semakin lebar ya. Jadi clock speed di sini semakin besar maka lebar jalur akan semakin besar. Kemudian cache memory, jadi cache memory itu ada yang satu cache memory, ada yang dua cache memory. Nah, biasanya juga untuk satu cache memory dan dua cache memory ditunjukkan pada clock speed yang seperti ini. Biasanya kalau satu ada satu, kalau dua ada dua. Kebetulan punya saya ini ada dua, tapi ukurannya kecil ya, karena Intel Atom. Kemudian yang berikutnya read only memory atau ROM. Nah, ROM itu yang bagaimana? Nah, ROM itu bisa berbentuk hard disk dan juga bisa berbentuk CD-ROM. Jadi hard disk ya, hard disk itu umumnya biasanya dinamakan storage ya, dinamakan storage. Tapi pada hard disk ini juga ada ROM-nya. Kita pelajari dulu definisinya. ROM berisikan suatu program yang telah dibuat oleh pabrik perangkat komputer. File yang disimpan di sini tidak akan hilang meskipun aliran listrik mati atau off. Fungsi komponen ini yaitu untuk membaca sistem operasi dari disk, untuk mengecek semua peralatan yang terpasang dalam sistem dan menampilkan pesan di layar monitor. Jadi dalam sistem komputer itu ROM-nya ada dua, ada hard disk dan juga ada optical disk ya, ini optical disk. Kalau yang pada hard disk ini untuk pembacaannya adalah di dalamnya ini ada program-program yang sudah tersinkronisasi dengan motherboard dan prosesor, di mana nanti program-program yang di sini akan terbaca oleh motherboard, prosesor dan RAM tersebut. Nah, untuk membacanya ini ROM-nya dalam bentuk software ya, ROM-nya dalam bentuk software. Seperti kita semisal punya HP, kemudian HP kita sudah dilengkapi OTG, maka apabila flash disk kita tancapkan dengan OTG, pasti akan terinstall software-software untuk membaca dari flash disk tersebut. Lah, itu namanya ROM-nya. ROM-nya terpasang pada flash disk tersebut ya. Lah, apabila flash disk tersebut sudah tidak ada pasokan energi listrik, semisal kalau dari HP kan energi listriknya dari HP, maka data yang ada pada flash disk tersebut tidak akan hilang. Jadi maksudnya di sini ya, file yang disimpan di sini tidak akan hilang meskipun aliran listrik mati atau off ya, itu kalau pada hard disk.
Kemudian kalau pada optical disk ya atau CD-ROM, jadi di dalamnya CD-ROM ini nanti ada peralatan optical disk yang digunakan untuk membaca CD-CD atau DVD yang sudah terpasang. Yang berikutnya adalah random access memory atau RAM ya. RAM adalah memori yang dapat diisi dengan program dan data selama aliran listrik masih hidup. Bila aliran listrik padam maka terhapus pula seluruh isi RAM. Jadi RAM ini bisa dikatakan pembantu daripada prosesor untuk mengambil data-data yang ada pada hard disk ya, atau data pada storage. Nah, ini nanti supaya kerja daripada prosesor, kita kan biasanya sering mengambil data di storage, kemudian kita close, kita ambil data lagi, kita close, kita ambil data lagi, kita close. Nah, itu supaya cepat, itu maka kita membutuhkan random access memory atau RAM dalam kapasitas yang besar ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, memori atau RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data yang bersifat sementara. Artinya jika komputer dimatikan maka data yang tersimpan di dalam memori akan terhapus secara otomatis. RAM sangat mempengaruhi kecepatan akses komputer, sehingga semakin besar kapasitas RAM maka semakin cepat pula kecepatan akses pada komputer. Jadi hardware komputer baik itu PC atau laptop atau HP ya, jika semakin tinggi storage-nya atau tempat penyimpanannya maka wajib RAM yang dipasang juga harus semakin besar supaya nanti saat proses pencarian data dan pengambilan data ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah peralatan-peralatan keras dari sistem processing. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada ROM, dan yang ketiga ada RAM. Kemudian untuk tugasnya kali ini adalah yang pertama, sebutkan masing-masing 4 macam prosesor yang dikeluarkan oleh pabrikan Intel dan AMD. Jadi produk pabrik prosesor yang paling terkenal di dunia itu ada 2, ada Intel dan ada AMD. Di situ nanti sebutkan masing-masing 4. Intel itu isinya atau produk yang dikeluarkan apa saja, misal Core i5, Intel 2 core dan lain-lain, itu sebutkan 4. Kemudian AMD ya, AMD juga itu sudah banyak sekali produk-produk yang dikeluarkan. Mungkin contohnya mungkin Athlon, Sempron, lah itu nanti sebutkan 4. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis-jenis hard disk drive. Jadi hard disk drive ini juga macamnya ada banyak ya. Ada HDD, ada SDD. Nah itu nanti saya mencari di internet jenis-jenis hard disk itu apa saja. Kemudian yang ketiga, sebutkan jenis-jenis RAM ya. RAM juga ada banyak sekali, ada SD RAM, ada DDR. Nah itu nanti sebutkan jenis-jenis RAM. Kemudian yang keempat, sebutkan jenis-jenis optical disk pada pengguna ROM. Seperti contohnya seperti ada CD-ROM, ada DVD-RW, CD-RW, CD-ROM. Nah itu nanti ditulis ya apa saja. Baik anak-anak, itu tadi tugasnya.
nanti tugasnya dikirim di